Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Arista Bagus Pramuwibowo MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Wildan Firdaus, Erika Retnasari, Novinda Nurbiatul Eliana, dan Wulan Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penulisan direct request dan penulisan bad news. Penulisan direct request. Penulisan ini ada 10 kategori, yaitu yang pertama, pengorganisasian direct request. Kedua, permintaan informasi rutin. Ketiga, menulis direct request untuk pengaduan. Keempat, surat undangan, pesanan, dan reservasi. Kelima, permintaan kredit. Keenam, penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Ketujuh, pesan-pesan good news. Kedelapan, menulis jawaban positif. Kesembilan, menangani permintaan kredit rutin. Dan yang ke-10, yaitu yang terakhir, yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Penjelasan yang pertama, yaitu pengorganisasian direct request. Apa sih direct request itu? Direct request atau bisa disebut dengan permintaan langsung merupakan suatu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok kepada pihak lain untuk mengajukan permintaan barang atau jasa secara langsung, yang biasa disebut dengan face to face. Sebelum pengajuan permintaan barang atau jasa, mereka dapat menggunakan media komunikasi elektronik untuk mencari informasi mengenai barang atau jasa tersebut. Bagaimana pengorganisasian direct request? Pengorganisasian direct request dapat disajikan pada bagian awal yang berisikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta terperinci, kemudian diikuti dengan pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Cara menyusun direct request ada 4 tahap, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama menyatakan apa yang diinginkan dan diikuti dengan kalimat penjelas. Kalimat kedua yaitu menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Kalimat terakhir yaitu menyatakan tindakan yang diinginkan. Dan penutup. Penutup ini merupakan pernyataan ramah yang mengingatkan pelanggan akan pentingnya permintaan tersebut. Sedangkan organisasi direct request ada 3 tahap, yaitu pembukaan. Kalimat permulaan yang menyatakan permintaan secara khusus yang mampu memberikan pemahaman maksud dari isi surat dan menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Penjelasan rinci, yaitu kalimat pertama di bagian pertengahan surat harus berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Selain itu dapat pula membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks. Jika permintaan lebih dari satu barang, maka menggunakan daftar tabel dan memberi nomor secara berurutan. Yang terakhir, penutup, yaitu kalimat penutup diisi dengan tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan memberikan apresiasi atau pemberian goodwills. Cantumkan juga informasi nomor telepon dan jam kerja jika perlu. Yang kedua, permintaan informasi rutin. Menulis surat permintaan rutin harus dengan maksud dan tujuan yang jelas. 3 hal yang harus diperhatikan adalah apa yang ingin kita ketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal tersebut dapat membantu. Permintaan di dalam organisasi dapat dibuat dengan bentuk tulisan seperti memo. Permintaan di dalam organisasi dilakukan antara karyawan dengan karyawan, sedangkan permintaan keluar organisasi terjadi antara para pelaku bisnis yang memerlukan komunikasi dengan pelanggannya. 3. Menulis direct request untuk pengaduan. Kapan hal tersebut terjadi? Hal ini terjadi ketika kita sebagai pelanggan merasa tidak puas terhadap produk, jasa, atau kebijakan perusahaan. Dalam surat direct request ini dapat berupa pengaduan: 1. Pengembalian barang yang sudah dibeli. 2. Kesalahan penagihan produk. 3. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. Dan hal yang harus diperhatikan ketika membuat surat pengaduan ada 4. Yang pertama, jelaskan masalah yang dihadapi secara rinci, jelas, dan mudah dipahami. 2. Lampirkan informasi pendukung seperti faktur atau nota pembelian. 3. Menulis surat dengan kalimat yang sederhana, bersifat rasional, dan tidak emosional. 4.
Permintaan tindakan khusus yang berarti menyatakan suatu harapan atau keinginan supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Keempat, surat undangan pesanan dan reservasi. Surat undangan ini memiliki 3 komponen yang harus ada, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Sedangkan surat pesanan dan reservasi memiliki 3 komponen yang sama, yaitu metode pengirimannya, cara pembayarannya, dan pernyataan rinci apa yang diperlukan, seperti kuantitas, jenis ukuran, warna, gaya, harga, lokasi pengiriman, dan tanggal pengiriman. Bab selanjutnya yaitu permintaan kredit. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bank umum dan menjadi sumber risiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana operasional bank diputarkan dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang istimewa. Kredit sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dan dapat diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup. Sedangkan kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Tingkat suku bunga dan penawaran serta permintaan kredit saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, agar tingkat suku bunga dapat menurun, tingkat permintaan kredit harus meningkat. Itu juga sebaliknya, agar permintaan kredit dapat meningkat, suku bunga juga harus diturunkan. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat bekerja sama untuk menangani hal tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat membuat kebijakan yang terkait dengan suku bunga acuan sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Adapun cara untuk meningkatkan permintaan kredit adalah bank harus meningkatkan promosinya dalam penjualan kredit. Selain itu, bank harus melakukan analisis yang tepat dalam penawaran dan pemberian kredit agar tingkat kredit macet rendah, sehingga putaran uang bank tetap lancar. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap probabilitas suatu rumah tangga memiliki kredit yaitu umur kepala rumah tangga, lokasi tempat tinggal, pendapatan dan jumlah serta jenis pekerjaan anggota keluarga yang bekerja. Selanjutnya yaitu penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Kebanyakan pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari. Jika pesan-pesan itu tidak memerlukan suatu hal yang khusus, ditujukan kepada audiens dengan perbedaan budaya minimal atau audiens yang cenderung tertarik ada apa yang ingin disampaikan atau bersikap netral. Gunakan pendekatan langsung, direct approach atau deductive approach untuk mengorganisasi pesan-pesan bisnis. Pengumpulan pada pesan-pesan rutin dan positif tersebut adalah: 1. Meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca atau suatu pesan. Nomor 2 yaitu menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Nomor 3 yaitu menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Kelemahan pada penulisan ini yaitu: 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya sendiri. Nomor 2 yaitu kesulitan untuk mengubah pola pikir cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Selanjutnya yaitu strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal ini dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Nomor 1 yaitu ide-ide pokok yang jelas. Nomor 2 yaitu penjelasan rinci. Nomor 3 yaitu penutup surat. Selanjutnya yaitu pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan, atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Nomor 1 pesan-pesan good news dan goodwill adalah goodwill tentang pekerjaan.
Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Nomor 2 yaitu good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Nomor 3 yaitu pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis dan untuk diberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Satu yaitu surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Nomor 2 yaitu menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesikapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah, yaitu menjawab permintaan dengan penjualan potensial dan menjawab permintaan tanpa penjualan. Menangani permintaan kredit rutin. Suatu negara yang sedang berkembang seperti negara kita tidak dapat dilepaskan dari dana pinjaman alias kredit dari berbagai lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, ADB maupun Islamic Development Bank untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. 1. Persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Nomor 2 yaitu memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Nama lengkap untuk keperluan melanjutkan studi untuk mencari kerja. Nomor 2 yaitu pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Nomor 3 yaitu penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Nomor 4 yaitu hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Nomor 5 yaitu fakta-fakta yang relevan dalam posisi atau kedudukan yang dicari. Materi yang kedua, penulisan bad news. Dalam penulisan bad news, ada 4 garis besar yang harus diperhatikan. Yang pertama, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Kedua, mengonsumsi informasi dan jawaban negatif. Ketiga, penyampaian bad news ke pelanggan. Dan yang keempat, bad news tentang orang. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat ini, dalam memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyampaian bad news, penerimaan pesan, dan menjaga goodwill perusahaan sebaik mungkin dengan pelanggan. Selain ketiga hal tersebut, citra organisasi perusahaan juga perlu dijaga sebaik mungkin dengan melakukan beberapa hal seperti menciptakan audience center tone dan memilih pendekatan organisasional.
Dalam menciptakan audience center tone, nada atau intonasi dalam penyampaian pesan bad news merupakan hal yang cukup penting dan harus memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan tersebut adil. Dan yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Dalam menyampaikan pesan-pesan bad news, perlu diperhatikan apa tujuan audiens agar kita menemukan jalan yang terbaik dan tidak keliru dalam menyampaikan pesan bad news. Masuk ke materi selanjutnya yaitu memilih pendekatan organisasional. Ada dua pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan yang kurang menyenangkan kepada penerima pesan atau audien, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pendekatan langsung. Pada pendekatan ini akan diawali langsung dari pernyataan bad news, kemudian diikuti alasan yang mendukung, dan yang ketiga diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Walaupun pendekatan ini jarang digunakan, tetapi pendekatan ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu penerima pesan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai kepada ide pokoknya. Pendekatan ini diterapkan apabila penerima pesan lebih menyukai pesan langsungnya, yaitu ke inti yang ditujukan. Yang kedua, pesan ini memberikan pengaruh yang kecil terhadap penerima pesan. Dan yang ketiga, disampaikan secara empati. Kemudian, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan tidak langsung. Biasanya, pada pendekatan ini banyak digunakan untuk mengurangi dampak kurang menyenangkan kepada penerima pesan atau audien. Ada beberapa hal penting dalam penulisan bad news pada pendekatan ini. Yang pertama, pembuka. Pada tahap ini, biasanya penerima pesan ditempatkan pada posisi yang situasinya netral atau melalui pernyataan tanpa beban. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan bad news, yaitu mengatakan tidak, menggunakan frase yang tidak relevan, permohonan maaf, dan penulisan buffer yang terlalu panjang. Yang kedua, alasan pendukung sebagai keputusan negatif. Tahap ini memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut diambil, sebelum menyatakan keputusan yang sebenarnya. Jika memberikan alasan yang efektif, maka dengan mudah penerima pesan menyadari keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil maupun logis. Seperti contoh, jika seorang customer service di sebuah perbankan ingin menolak seorang nasabah yang mengajukan kredit di bank tersebut, maka customer service dapat memberikan penjelasan kepada nasabah apabila pengajuan tersebut dipenuhi akan berakibat beban yang ditanggungnya menjadi lebih berat di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, pernyataan bad news. Jika kita sudah memberikan alasan mengapa pada tahap alasan pendukung sebagai keputusan negatif, maka pada tahap ini kita dapat secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil. Seperti contoh adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, menolak permintaan kredit, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penutup yang bersifat positif dan bersahabat. Setelah melakukan pernyataan bad news, hal selanjutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, dan bersahabat. Di samping memberikan kata penutup, kita juga dapat mengusulkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh penerima pesan atau audien. Dan yang tak kalah pentingnya adalah memberikan kesan yang baik. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Di dalam dunia perbisnisan sering terjadi hal dalam memberikan jawaban langsung sebagai sebuah contoh penolakan atau terjadi ketidaksetujuan dari salah satu pihak. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Ada dua cara dalam penyampaian bad news tersebut, yaitu pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung. Baik, masuk ke dalam subbab. Yang pertama, bad news tentang produk. Dalam menyampaikan bad news tentang suatu produk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung, seperti yang sudah dijelaskan pada memilih pendekatan organisasional. Sebagai seorang manajer sendiri, dalam penyampaian bad news terhadap dua pendekatan yang ada harus dilakukan secara hati-hati. Di samping itu, harus mempertimbangkan kelemahan dan keuntungan dari dua pendekatan tersebut. Bila mana terdapat kesalahan dalam menentukan pendekatan tersebut, maka akan berdampak buruk pada perusahaan itu sendiri. Bad news tentang produk biasanya kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, dan produk rusak atau cacat.
Bad news akan berdampak buruk bagi pelanggan juga. Untuk itu, penyampaian bad news terhadap produk harus benar-benar dipertimbangkan akan dampak buruk yang akan timbul nantinya. Bagi pelanggan, bad news tersebut berupa kenaikan harga produk atau penarikan produk. Langkah yang baik untuk menyampaikan bad news kepada pelanggan adalah dengan pendekatan yang tidak langsung. Berbeda bila penyampaian bad news tentang produk atas kenaikan harga produk yang ditujukan untuk keperluan internal perusahaan. Hal tersebut dapat menggunakan penyampaian bad news dengan pendekatan langsung. Dengan perbedaan tersebut, tentu dampak yang ditimbulkan atas kenaikan harga produk untuk kalangan internal perusahaan akan berbeda jika disampaikan kepada pelanggan. Yang kedua, penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain adalah salah satu hal yang harus dilakukan guna memperkuat jaringan pemasaran perusahaan tersebut. Akan tetapi ada saat di mana perusahaan meminta informasi atau partisipasi dari salah satu karyawan perusahaan kita dalam suatu kegiatan tertentu, dan kita sebagai seorang manajer tidak dapat untuk memenuhi permintaan dari perusahaan tersebut. Maka, langkah yang kita lakukan untuk menolak kerjasama tersebut dengan pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung. Penolakan kerjasama tersebut dilakukan bila mana merugikan pihak lain. Alasan manajer perusahaan biasanya menolak kerjasama dengan perusahaan lain adalah kemungkinan pengungkapan kerahasiaan perusahaan yang akan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, penolakan undangan. Pada penolakan undangan ini dapat dilakukan dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tergantung pada seberapa dekat hubungan kita dengan pihak lain. Seperti contoh, sebuah lembaga pemasaran dari perusahaan lain akan melakukan sosialisasi dengan menggunakan gedung perusahaan kita. Sedangkan pada perusahaan kita sendiri akan melakukan pertemuan rutin internal guna mengevaluasi dari hasil kinerja bagian pemasaran di gedung yang sama dan waktu yang sama. Cara yang efektif dilakukan adalah jika kita belum mengenal dengan baik pimpinan lembaga pemasaran dari perusahaan lain, adalah dengan penolakan cara pendekatan tidak langsung. Bila sebaliknya kita mengenal baik dan berteman dengan pimpinan lembaga pemasaran, langkah dalam penolakan undangan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan langsung. Baik, masuk ke materi selanjutnya, penyampaian bad news ke pelanggan. Dalam melakukan penyampaian bad news kepada pelanggan, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menjaga perilaku dan ucapan agar tetap baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Di samping itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga pelanggan tidak kehilangan minatnya. Dalam menumbuhkan suatu penjualan ulang adalah dengan memperkuat kepercayaan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan dan produk yang baik. Di samping itu, jangan membuat pelanggan kecewa akibat kita salah dalam memilih pendekatan. Yang benar-benar harus diwaspadai terutama terletak pada para pengambil kebijakan perusahaan, karena menjaga citra baik perusahaan merupakan tugas yang sangat berat. Subbab pertama, bad news tentang pesanan. Bad news tentang pesanan yang biasa disampaikan kepada pelanggan adalah kita hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan. Jika hal tersebut yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan pendekatan tidak langsung, di mana pada bagian pembuka diisi dengan paragraf good news, bahwa sebagian produk dari pesanan dapat dipenuhi. Diikuti dengan tindakan untuk mengingatkan penjualan ulang produk. Dan yang terakhir dengan penutup yang mendorong ke arah pemenuhan semua transaksi tersebut. Selanjutnya, kita sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan produk pelanggan. Pada kejadian ini, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan tidak langsung. Namun pada bagian pembuka hanya akan mengonfirmasi penjualan dan menjelaskan alasan kita tidak dapat memenuhi atau mengirimkan produk pesanan kita. Kemudian yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Dalam melakukan penolakan atas surat pengaduan yang telah diajukan pelanggan, langkah yang harus dihindari adalah menggunakan bahasa yang berdampak negatif bagi pelanggan. Sehingga langkah yang lebih baik dilakukan adalah menunjukkan bahwa kita memahami dan telah memperhatikan keluhan dari pelanggan tersebut. Dan jika pengaduan yang dilakukan pelanggan tidak beralasan, kita dapat menolaknya dengan penjelasan secara rasional. Sebagai contoh, jika pelanggan ingin mengembalikan produk yang telah dibeli pada kita, untuk menjawab penolakan surat pengaduan tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung.
yang mana di bagian awal kita dapat menyatakan sesuatu yang sifatnya netral. Bagian berikutnya adalah perlu dijelaskan alasan terhadap suatu keputusan dan diikuti dengan pernyataan penolakan secara eksplisit. Dan pada bagian akhir atau penutup, perlu kata bersahabat dan menawarkan informasi produk yang diminati oleh pelanggan seperti penawaran produk baru. Yang ketiga yaitu mengganti produk. Kadangkala seorang pelanggan meminta produk yang baru saja habis terjual atau barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Akan tetapi, jika pelanggan menyetujui produk pengganti, maka kita dapat mengirimkan produk pengganti tersebut. Bila kita masih ragu akan hal tersebut, maka kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung dalam kaitannya penggantian suatu produk. Tantangan yang menarik untuk kita, manakala produk pengganti lebih mahal dari produk yang asli. Kita harus dapat menjelaskan alasannya mengapa produk pengganti kita lebih mahal dibandingkan dengan produk aslinya. Jika pelanggan telah menerima penjelasan tersebut, dengan menyetujui pesanan akan produk pengganti, perlu adanya penyesuaian harga produk tersebut. Yang keempat, tidak memenuhi pesanan. Jika memang kita benar-benar tidak dapat memenuhi pesanan tersebut maupun dengan produk pengganti, hal yang harus kita lakukan adalah menyatakan secara tegas bahwa kita tidak dapat memenuhinya dengan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan tidak langsung. Dan salah satu menjaga agar pelanggan menaruh kepercayaan kepada kita dengan memberikan informasi di mana suatu produk tersebut dapat diperoleh. Dan salah satu masuk ke materi selanjutnya yaitu bad news tentang orang. Seorang manajer dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan jika harus menyampaikan bad news kepada karyawannya. Biasanya surat yang disampaikan seorang manajer dengan menggunakan pendekatan langsung. Namun di lain sisi surat untuk penyampaian bad news kepada pelamar pekerjaan sering ditulis dengan pendekatan tidak langsung karena penerima pesan yang akan dipengaruhi secara emosionalnya. Masuk ke dalam subbab pertama. Penolakan menulis surat rekomendasi. Penolakan atas surat rekomendasi dapat dilakukan dengan pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan penolakan atas surat rekomendasi adalah harus mengemukakan apa alasan atas penolakan tersebut dan menyatakan secara ringkas dan jelas. Yang kedua yaitu penolakan lamaran pekerjaan. Pengisian lowongan pekerjaan merupakan hal biasa dalam dunia bisnis. Bahkan banyak pencari pekerja yang menulis surat lamaran dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang sangat minim. Pendekatan atas penolakan lamaran pekerjaan yang dilakukan tersebut juga tergantung dari alasannya. Untuk memberikan jawaban surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat dilakukan dengan pendekatan langsung. Sedangkan untuk menolak surat lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat dilakukan dengan pendekatan tidak langsung. Dan yang terakhir, surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit suatu perusahaan biasanya berupa administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan maupun karakteristik pemohon kredit yang kurang baik. Untuk memberikan jawaban kepada pemohon atas surat penolakan kredit dapat dilakukan dengan pendekatan tidak langsung, yang mana pada bagian awal bersifat netral, kemudian kita memberikan penjelasan secukupnya termasuk fakta pendukung, dan terakhir di bagian penutup kita menyampaikan kata penutup yang hangat dan bersahabat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.